Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofinindia Emily dengan NIM 201910501044. Saya berasal dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan membuat tutorial tentang visualisasi data pada ArcMap. Saya akan membuka aplikasi ArcMap. Saya menggunakan ArcMap versi 10.8. Saya akan menggunakan data yang telah saya buat. Untuk tutorial menginput data bisa dilihat pada video sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan data Kecamatan Panji BPS 2019. Untuk melihat data pada Kecamatan Panji, bisa dilakukan dengan cara membuka Table of Contents, kemudian klik kanan pada bagian ini, lalu pilih Open Attribute Table. Nah, ini merupakan data dari Kecamatan Panji. Untuk memvisualisasikan data, kita perlu mengubah tampilan dari data view ke layout view. Layout view merupakan visualisasi peta di atas kertas. Pada garis ini merupakan bingkai peta, dan ini merupakan kertasnya. Untuk mengetahui ukuran dari kertas ini, bisa dilihat dengan cara membuka menu file, kemudian pilih Page and Print Setup. Nah, di sini kita bisa mengubah format peta. Saat ini saya akan mengubah format peta menjadi bentuk PDF. Untuk ukuran peta, biasanya menggunakan ukuran A3. Namun saat ini saya menggunakan ukuran A4. Untuk orientation, biasanya peta menggunakan landscape. Setelah semua selesai, klik OK. Nah, ini bisa kita sesuaikan bingkainya dengan kertas yang ada di sini. Nah, seperti ini. Karena tampilan peta terlihat sangat kecil, bisa dibesarkan dengan cara klik zoom in. Nah, tampilan peta menjadi lebih besar. Selanjutnya, untuk memvisualisasikan data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara membuka Table of Contents, kemudian klik kanan, lalu pilih Open Attribute Table. Selanjutnya pilih Table Options. Nah, kemudian pilih Create Graph. Nah, ini merupakan tipe grafik. Di sini terdapat beberapa tipe grafik.
ada bar, line, area, scatter plot, box plot, bubble, polar, dan pie. Untuk saat ini saya akan menggunakan vertical bar. Nah, selanjutnya untuk layernya saya menggunakan data Kecamatan Panji BPS 2019. Apabila pada table of contents terdapat beberapa layer, kalian menggunakan layer yang sesuai. Selanjutnya untuk value field, ini bisa kita pilih sesuai data yang diinginkan. Di sini saya akan memilih SD. Selanjutnya untuk X field, di sini saya akan memilih desa karena pada Kecamatan Panji terdapat beberapa desa. Jadi saya sesuaikan dengan data yang ada pada Kecamatan Panji. Ini bisa kita pilih descending. Untuk X label field, ini bisa kita pilih desa underscore 1. Selanjutnya untuk vertical axis, letaknya bisa kita ubah sesuai dengan yang diinginkan. Ini ada left, right, dan left and right. Untuk saat ini saya akan menggunakan left. Nah, vertical axis ini menampilkan jumlah SD yang terdapat pada Kecamatan Panji. Dan untuk horizontal axis ini menampilkan nama-nama desa yang ada pada Kecamatan Panji. Ini bisa kita atur letaknya. Di sini ada top, bottom, dan top and bottom. Untuk saat ini saya menggunakan bottom. Selanjutnya, kita bisa menampilkan label seperti ini. Karena di sini sudah terdapat keterangannya, saya akan menonaktifkan label ini. Setelah itu, color. Untuk color, terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu match with layer, yang kedua palette, dan yang ketiga custom. Untuk match with layer ini, warnanya disesuaikan dengan layer. Dan untuk palette, di sini terdapat beberapa tema, yaitu ada tema klasik, tema default, tema Excel, modern, pastel, rainbow, solid, T-chart, Victorian, web, dan Windows XP. Untuk saat ini saya akan menggunakan tema pastel. Nah, selanjutnya ada bar style. Pada bar style juga terdapat beberapa pilihan. Ada rectangle, piramid, invert pyramid, cylinder, ellipse, arrow, rectangle, gradient, cone, bevel, slant cube, diamond, invert arrow, dan invert cone. Saya akan menggunakan rectangle. Apabila teman-teman ingin menggunakan piramid, bentuknya akan seperti ini. Untuk silinder, bentuknya akan seperti ini. Dan untuk ellipse, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu, setelah semua selesai, bisa klik next. Nah, di sini ada bagian general graph properties.
Untuk judulnya disesuaikan dengan data yang digunakan. Karena saya menggunakan data SD, saya akan memberikan judul data SD Kecamatan Panji 2019. Selanjutnya untuk footer, ini bisa kita isi sumber yang digunakan. Di sini saya menggunakan sumber dari Kecamatan Panji dalam angka 2019. Setelah itu, kita bisa mengubah tampilan data menjadi 3 dimensi. Selanjutnya di sini ada graph region. Ini bisa kita tampilkan atau tidak. Dan saya akan menampilkan region dari grafik ini. Ini bisa memberikan judul dan memilih posisi yang diinginkan. Selanjutnya pada bagian axis properties. Untuk bagian left, ini bisa diberi judul sesuai dengan data yang dimasukkan. Karena saya menggunakan data SD, jadi saya memberikan judul SD. Selanjutnya untuk bottom, ini bisa kita ubah sesuai dengan data yang ditampilkan. Karena ini bagian desa pada Kecamatan Panji, saya akan memberikan nama desa. Setelah semua selesai, bisa klik finish. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memasukkan grafik ini pada layout, bisa kita lakukan dengan cara klik kanan, kemudian pilih Add to Layout. Nah, ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, dan akan muncul grafik pada layout. Selanjutnya, untuk cara yang kedua dapat dilakukan dengan membuka table of contents, lalu klik kanan pada bagian ini, kemudian pilih properties. Di sini terdapat beberapa pilihan dan saya memilih simbologi. Pada simbologi terdapat beberapa pilihan, yaitu features, categories, quantities, charts, dan multiple attribute. Saat ini saya akan memberikan contoh charts. Nah, pada visualisasi data cara yang kedua itu digunakan untuk membandingkan dua jenis data. Di sini saya akan membandingkan data SD dan MI pada Kecamatan Panji. Ini bisa kita lakukan dengan cara klik SD, kemudian klik panah, lalu klik MI, lalu klik panah lagi. Nah, seperti itu. Untuk warnanya bisa
kita sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang diinginkan. Untuk background-nya bisa pilih sesuai yang diinginkan. Nah, setelah mengatur semuanya, ini bisa kita klik OK. Nah, akan muncul pie chart seperti ini. Dalam menggunakan visualisasi data pada cara yang kedua, kita bisa memasukkan 2 variabel. Dan untuk cara yang pertama, kita hanya bisa memasukkan 1 variabel. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh lain. Karena tadi menggunakan pie chart, sekarang saya akan menggunakan bar chart. Setelah semua diatur, ini klik OK. Nah, akan muncul grafik pada tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Panji. Untuk mengetahui nama-nama tiap desa, ini bisa kita lakukan dengan cara klik kanan pada bagian ini, lalu pilih label features. Ini kita bisa mengaktifkan label features. Nah, akan muncul nama-nama desa yang ada pada Kecamatan Panji, disertai dengan grafik. Selanjutnya, saya akan mencontohkan lagi. Karena tadi saya mencontohkan charts, sekarang saya akan mencontohkan quantities. Nah, quantities ini dilakukan untuk memvisualisasikan jumlah data. Untuk value ini bisa kita memilih data yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya menggunakan data SD. Dan pada quantities ini menggunakan range atau kisaran. Di sini terdapat 4 warna, dari warna yang gelap ke warna yang paling terang. Untuk warna gelap ini menandakan bahwa desa tersebut memiliki jumlah SD yang cukup banyak. Dan untuk warna yang lebih terang menandakan bahwa memiliki jumlah SD yang sedikit. Nah, setelah itu kita klik OK dan muncul warna seperti ini. Nah, saat ini kita tidak bisa mengetahui kisaran yang ada pada peta ini. Nah, untuk mengetahui kisarannya, ini bisa kita lakukan dengan cara klik insert, kemudian pilih legend, ini bisa klik next. Untuk judulnya, ini bisa kita beri judul legenda. Dan ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa kita next ya. Next, next, finish. Nah, akan muncul
legenda seperti ini. Ini merupakan range dari tiap-tiap warna yang ada pada peta ini. Nah, itu tadi merupakan video tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.